Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Suwarji atau channel YouTube kreator Wonosobo ini, teman-teman. Terima kasih sudah berada di sini dan artinya kita sudah mencapai ceriwis atau cerita riding Wonosobo bersama dengan Ilha Suwarji di chapter keempat untuk video ini ya, teman-teman. Di chapter keempat ini kita akan melakukan perjalanan dari Talonombo menuju Kalianget Wonosobo. Karena apa? Karena ini berangkat sebenarnya. Ini berangkat dari rumah yaitu di Talonombo ini dan menuju ke Kalianget karena tempat kita sekarang itu kalau di Wonosobo kita di Kalianget. Bagi teman-teman yang mungkin berada di ke daerah sini bisa mampir lah ya, bisa mampir ke basecamp kita yang berada di Kalianget, pas banget depan gang masuk Bugangan seberangnya ya, pas itu. Nah teman-teman, kita berangkat sore hari nih ya teman-teman, karena memang waktunya bisanya sore gitu dan itu membuat kita videonya ini mohon maaf sekali kalau misalkan kualitas videonya itu agak-agak kurang ya, nggak kayak kemarin-kemarin, karena memang kita memang pakai HP sih ya untuk merekam ini ya. Kita alatnya ya masih HP gitu, jadi resolusi gambarnya itu kayak masih kurang-kurang gitu kalau misalkan kurang cahaya. Tapi nggak masalah ya teman-teman, karena kalau misalkan kita menunggu alatnya sempurna itu nanti malah kita nggak jadi gitu, nggak jadi untuk membuat konten gitu kan. Nah itu bahaya kalau misalkan kita menunggu perfect, malah kita nggak mulai-mulai tuh. Ya udah, kita lakukan dengan alat yang kita punya terlebih dahulu, nanti sembari jalan lah baru kita mulai nih memperbaiki alat-alat yang kita punya gitu. Tapi ya lumayan lah hasilnya, nggak mengecewakan banget gitu kan. Nih ya teman-teman, kita sudah berangkat dan kita sudah sampai di daerah Bendosari. Ini nanti dari Bendosari ini hampir sampai ke Boto Sapuran, terus nanti masuk ke jalan raya. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas seperti yang kemarin kita sudah tayangkan di Instagram maupun di tab komunitas YouTube kreator Wonosobo ini, bahwa kita itu membuka pertanyaan-pertanyaan atau Q&A, apa itulah ya. Membuka pertanyaan-pertanyaan bagi siapapun yang mau bertanya boleh, dan mau request apapun juga boleh. Nah ini sudah sampai Boto nih teman-teman. Boto ini nanti kita masuk ke jalan raya yang nantinya akan sampai ke daerah ya jalan halus lah, jalan halus gitu, lumayan. Nggak begitu gerenjel-gerenjel banget ya, karena jalan desa kan lumayan gerenjel-gerenjel gitu. Nah teman-teman, kita sudah kumpulkan nih beberapa yang bertanya di Instagram maupun di itu tab komunitas YouTube. Beberapa pertanyaan tersebut ada di Instagram yang sekarang ini. Ini ada dari yang pertama, langsung kita bacakan saja ya. Kita bacakan saja. Yang pertama dari agung95.ah atau Agung Hidayat, yang kemarin kita motoran ya, motoran ke Dieng itu bareng dia. Di video ceriwis 1 dan 2 itu bareng Agung ya. Nah ini dia request nih, request motoran malam ke kuburan. Waduh, gimana ya jawabnya ya? Ya asalkan besok-besok pas ada kesempatan dan kita pas bisa ya nggak masalah sih Gung. Yang penting bareng kamu lah ya, kamu juga ikut motoran malam ke kuburan gitu, kuburan yang agak-agak serem ya nggak masalah deh. Ya aslinya sih takut ya, tapi nggak masalah kalau misalkan memang request seperti ini, tapi asalkan sama Agung juga gitu. Nah pertanyaan yang kedua, atau ya pertanyaan yang kedua dari DM Instagram itu ada dari Anatsa09, Anatsa_09 atau Ana nih. Ana bertanya, mending mencintai apa dicintai? Wow, pertanyaan bucin. Tapi bagus sih, asik juga untuk kita bahas. Mending mencintai atau dicintai? Kalau teman-teman gimana? Mending dicintai atau mencintai? Kok malah balik tanya sih? Nah, kalau menurut aku nih ya teman-teman, mending, atau buat Ana nih, mending mencintai apa dicintai? Kalau menurut aku mending dicintai, karena ketika kita dicintai itu kita merasa berharga gitu.
Kita merasa berharga, kita merasa dihargai, merasa disayangi gitu kan asik tuh. Kalau ya walaupun memang apa istilahnya ya, esensinya itu hampir sama saja sih, mencintai ataupun dicintai itu sama saja. Kalau misalkan kita dicintai terus membalas mencintai, itu akan lebih baik. Atau saling lah ya, saling itu kita saling mencintai dan dicintai, itu akan enak gitu hubungannya. Walaupun ya memang kalau sensasinya itu lebih menyakitkan, bukan menyakitkan sih, lebih ekstrim, bukan apa ya, lebih deg-degan ya, bikin deg-degan itu ketika kita mencintai daripada dicintai. Paling enak ya itu saling. Kalau kita mencintai kemudian dia juga membalas mencintai, kan jadinya kita dicintai juga kan, nah itu akan asik ya. Iya itu. Kok malah jadi bingung sih. Oke, itu ya Ana ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ada dari Arifianti 224. Mari bercerita denganku. Hahaha. Ini pertanyaan atau apa sih? Atau ajakan gitu? Request mungkin ya, bercerita denganku. Boleh lah ya, boleh Arifianti, kapan-kapan kita cerita bareng. Cerita tentang apa nih? Cerita tentang kita atau tentang apa gitu? Ya itu nanti diberikan lagi lah ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan antara Kali Kajar dengan Kertek. Nah ini jembatan Kertek yang pernah dibuat untuk acara itu ya, acara bunuh diri ya, tapi itulah, malah kita bahas itu sih malah. Nah ini teman-teman, kalau sore hari atau malam hari itu area sini itu asik banget nih teman-teman. Tempatnya itu kayak semacam penuh lampu-lampu gitu, jadi kayak semacam enak gitu dipandang, dan buat videonya juga enak gitu. Ini area-area Kertek, ini sudah masuk Kertek teman-teman. Bingung mau cerita apa lagi malah. Nah karena kita juga adakan pertanyaan ataupun kita buka pertanyaan di YouTube ya, tag komunitas YouTube kita itu, ini ada beberapa, malah lebih banyak ya, lebih banyak pertanyaan yang ada di sini. Nah ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada sekitar 8 atau 7 nih pertanyaan di tab komunitas YouTube, dan kita akan mulai menjawabnya sekarang lah ya. Ini ada dari Tembang Sinambung ya, Tembang Sinambung tanya puisi atau cerpen. Tanyanya kayak gini ya, karena mungkin channel Tembang Sinambung ini membahas tentang puisi atau cerpen ya. Kalau menurut aku lebih enak cerpen sih. Kalau aku sendiri lebih enak cerpen karena langsung padat singkat gitu. Walaupun puisi lebih singkat, tapi kadang puisi itu kita kurang menangkap maknanya gitu. Kalau cerpen kan ada alurnya gitu kan, lebih enak, ada narasinya, ada alurnya, ada plotnya gitu. Kalau menurut aku enak cerpen sih, sekali baca selesai dan kita dapat cerita gitu. Kalau puisi itu kadang kita sulit untuk menemukan maknanya gitu. Itu ya Tembang Sinambung. Kemudian lanjut, ada pertanyaan dari Sastra Sabah Channel. Kapan rabi bos? Waduh, pertanyaan yang sungguh mendebarkan ya. Karena belum pasti sih, kita belum tahu. Tapi kalau misalkan kita dapat rezeki banyak dan bisa untuk modal nikah, kita akan segera kok, akan segera nikah, akan segera rabi gitu. Ya doakan saja semoga kita dapat rezeki yang berlimpah dari Gusti Allah, dan semoga bisa segera menikah ya, karena penting sekali. Kayak kemarin kan kita sudah jelaskan tuh, target kita ada target menikah kan. Itulah itu ya, itu. Kemudian lanjut dari Magnet Chen, trending YouTube atau FYP TikTok? Kalau menurut aku mending trending YouTube sih. Kalau video kita trending kan asik tuh. Kalau FYP TikTok ya kita kayak, karena ini kalau misalkan YouTube kita trending itu kan kita pasti dapat banyak iklan tuh, itu kan dapat banyak penghasilan. Kalau FYP TikTok belum tentu ya, walaupun juga ada penghasilannya tapi kan belum tentu gitu. Mending trending YouTube sih menurut aku. Oke, lanjut dari Cius Efek. Kenapa bapak kau viral dipukul sapi kurban? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Aku nggak mudeng nih. Kenapa bapak kau viral dipukul sapi kurban? Bapakku viral karena malah mukul sapi kurban, bukan dipukul ya.
atau bapak kau nih mungkin. Oke, maaf ya untuk Jiwis Efek, terima kasih sudah bertanya. Kemudian lanjut dari fans Anza channel Kiai Haji Anwar Zahid. Pertanyaannya kapan? Apanya nih yang kapan? Apanya yang kapan ya? Nggak tahu nih. Ya itu nggak tahu kapan lah ya jawabannya. Nah teman-teman, ini kan sudah sampai di mana ini? Sudah sampai lupa nih kita jelasin tempatnya ya. Sampai hampir di mana sih ini? Di Binangun ya, hampir sampai Binangun. Ini jalan area Kertek ke daerah Wonosobo itu, Kecamatan Wonosobo. Ini kita sudah hampir sampai Binangun, dan ini asik banget nih sebenarnya teman-teman suasananya sore-sore hari kayak gini. Apalagi kalau misalkan suasananya itu cerah lagi, ini lebih asik lagi nih. Kalau agak mendung kayak gini pun sudah seperti ini indahnya ya. Kita sudah hampir sampai Mendolo nih, apalagi kalau misalkan cerah gitu. Nah ini Gapura Dwi Pujangganya Wiji, Pusakaning Dwi Pujangganya Wiji. Ini daerah Mendolo atau daerah RSI ya, terminal Mendolo nih. Asik banget tuh sebenarnya tempatnya, ataupun bukan tempatnya sih, maksudnya suasana gitu, suasana sore hari kayak gini, senja gitu. Kalau sore harinya cerah, ini pasti lebih asik lagi nih teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan lagi. Ada dari 1251 Art, pilih Messi atau Barcelona FC. Pertanyaan sulit, tapi kalau menurut aku lebih mending Barcelona FC sih, karena Barcelona itu kan banyak pemain, sedangkan Messi itu bisa main di mana saja gitu. Dan Barcelona tanpa Messi memang akan sangat hampa gitu. Tetapi kalau misalkan kita fansnya Barca ya, kalau aku sendiri kan fans Barca nih ya, aku bakal mending milih Barca sih, karena more than club. Itu. Kemudian pertanyaan dari trending media sosial, lebih dahulu telur atau ayam? Wah, pertanyaannya sulit nih, pertanyaan filsafat nih sebenarnya. Lebih dahulu telur atau ayam? Kalau dari kata ini telur atau ayam ya lebih dahulu telur gitu. Tapi kalau proses penciptaan awal itu pasti ayam dahulu gitu. Ayam, terus ayam bertelur gitu. Tapi kalau menurut ini ya, kalau aku sih jawabnya telur ya, karena di pertanyaan ini kan katanya lebih dahulu telur atau ayam. Ya lebih dahulu telur, karena telur disebut di lebih awal daripada ayam. Oke, itu jawabannya. Dan itu sudah teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Atau ada lagi nih ya? Enggak ya? Oh, ini masih ada lagi satu nih teman-teman. Ada dari Kang Haji yang bertanya, apa bedanya mau sama mampu, dan mending yang mana? Mau sama mampu, ini pertanyaan yang bagus ya, bagus, karena memang kita akan menjelaskan ini gitu. Mau itu kalau dalam bahasa Inggris kan will ya, sedangkan mampu itu kalau dalam bahasa Inggris can. Orang yang mempunyai bakat alami ketika dia lahir, ataupun punya modal karena orang tuanya kaya ataupun orang tuanya berada gitu, itu kan sudah punya modal nih, sudah punya kemampuan modal yang bagus. Kemudian juga bakat-bakat, kalau misalnya dia punya bakat juga dia sudah punya kemampuan yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan dia itu tidak ada kemauan atau tidak ada will, ya nantinya bakat-bakatnya dia itu akan percuma gitu, nggak dikembangkan, nggak dilakukan untuk mencapai kesuksesan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ada kemauan walaupun kita belum punya kemampuan, itu kalau misalkan kita mau dan kemudian kita berusaha keras terus menerus melakukan usaha, ya kita nantinya akan menjadi mampu perlahan kan, belajar kan, learning by doing gitu kan ya. Kalau menurut aku lebih enak atau lebih memilih mau sih daripada mampu, walaupun dua-duanya juga penting ya. Tapi akan lebih baik juga apabila kita itu sudah punya kemampuan atau bakat atau modal, kemudian dibarengi dengan kemauan atau tekad yang bulat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalau ini maksudnya ke situ ya, kalau maksudnya ke kesuksesan lebih milih itu. Kalau kita punya bakat atau kemampuan ya harus dibarengi dengan kemauan untuk menambah ataupun mengasah
bakat tersebut sehingga menjadi sebuah senjata tajam untuk mencapai kesuksesan gitu. Ya lebih didahulukan mau sih atau willnya sih daripada mampu gitu. Karena apa? Karena mau kan, bedanya mau sama mampu itu hanya ada dua kata tuh, dua huruf ya. Mau itu MAU, sedangkan mampu itu MAMPU. Hanya ada beda dua huruf, tambahannya M sama P. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan juga nih, bisa sebenarnya punya maksud juga nih kata-kata ini. Mau apabila dilakukan terus-menerus, kemudian dilakukan dengan usaha yang keras, itu akan membuat kita menambah M sama P. Jadinya mampu gitu. Mau ditambah MP itu kan mampu jadinya. Nah, itu kerja keras itu akan membuat kita, kemauan yang kuat atau kemudian dibarengi dengan kerja keras, itu akan membuat kita mampu gitu, mampu untuk mencapai kesuksesan kita. Sedangkan kalau mau tapi kita kalau mampu kemudian kita nggak mau, ya udah, bakat kita akan sia-sia gitu. Itu ya menurut aku teman-teman. Dan ini kita sudah hampir sampai, kita percepat lagi, ini sudah hampir sampai di daerah Kalianget dan mungkin ini akan segera selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai sini. Dan apabila besok kita di chapter 5 itu kita akan adakan lagi pertanyaan-pertanyaan. Oke, itu saja lah ya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di chapter kelima.